Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial instalasi hotspot pada VirtualBox. Sebelum kita konfigurasi, terlebih dahulu kita koneksikan PC kita atau laptop kita. Di sini saya memakai jaringan internet melalui jaringan LAN ya. Tipenya Realtek PCIe GBA Familiar Controller. Tidak pakai WiFi. Lanjut, kita klik new dulu. Saya kasih nama Teguh AI Asia. Untuk tipenya boleh pakai Windows, boleh pakai Linux. Saya coba pakai Linux biar ada perbedaan dengan yang lain. Untuk versinya saya pakai Outer Linux yang paling bawah sendiri pokoknya. Kemudian di next terus, saya angkat, tidak boleh melebihi warna hijau. Saya next, sudah. Setelah kita buat domain, dan sekarang kita lanjut ke setting atau ke pengaturan. Ke pengaturan kita pilih untuk penyimpanan di sini ya. Kita masukkan driver mikrotiknya dulu. Driver mikrotik ini ada beberapa versi. Ini saya pakai versi yang baru. Kalau punya versi yang lama tidak apa-apa, asal tidak korup saja. Untuk jaringannya saya pakai adapter bridge. Tadi saya bukan pakai jaringan melalui WiFi ya, saya pakai jaringan melalui LAN, pakai Realtek ini ya. Adapternya yang kedua saya pakai jaringan host, jaringannya karena kita pakai VirtualBox ya, maka kita pakai jaringannya VirtualBox. Kemudian saya oke. Setelah saya oke, kita klik start untuk lanjut. Sambil menunggu ditunggu, tak perbesar ya, biar lihatannya enak. Oke, menunggu. Nah, kalau sudah tampilan welcome, kita tekan A, I, N, D. Dimana A itu kita select all. Untuk I-nya sendiri itu instalasi. Untuk N-nya ini menjawab pertanyaan ini, do you want to keep? Saya pilih N. Lanjut, saya tekan Y. Seperti itu. Sebenarnya sih gampang ini, bisa diselesaikan dengan cara mudah. Kalau pakai Winbox justru konfigurasinya malah lebih cepat. Tapi kalau pakai
VirtualBox agak lama. Kenapa ya? Ya karena kalau kita pakai VirtualBox kan ini kan hanya aplikasi. Kalau misalkan pakai Winbox kan kita harus pakai pesawatnya, lebih gampang. Nah, setelah muncul press enter to reboot, berarti kita harus mereboot mesin ini. Sebelum kita reboot, keluarkan dulu driver Mikrotik ini biar nggak mengulang instalasi. Klik kanan, centangnya dihilangi. Kalau drivernya di sini warnanya sudah putih, baru kita tekan enter. Oh, terdapat fatal. Jangan khawatir, semacam ini ya. Bisa di close dulu, dimatikan. Habis itu nanti kita tunggu di refresh terlebih dahulu. Habis itu kita start kembali. Error semacam itu terkadang juga muncul, kadang juga lancar, kadang error semacam tadi. Tapi jangan khawatir, masih bisa lanjut sambil menunggu. Nah, untuk loginnya sendiri kita pakai admin, passwordnya dikosongin saja lalu tekan enter. Nah, ini kalian jangan tekan yes, tapi tekan no. Habis no kita enter. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasinya melalui CLI. Ini yang nggak suka saya, yang nggak suka kalau instalasi Mikrotik ya VirtualBox ya kayak gini, pakai ngetik lama. Kita cek dulu interface-nya ya. Bentar ya, ada 2 adapter. Sekarang kita ubah interface-nya dengan nama saya. Interface Ethernet. Oh. Set Ether 1. Name saya ganti dengan Teguh. Untuk yang Ether 2 nya saya pakai nama AI Sia. Bener ya, Aisyah ya. Iya bener ya. Terinspirasi saja. Kalau nama ini kan suka-suka aja. Lalu kita cek lagi interface, hasil perubahan namanya. Oke, sudah diganti ya. Oh, berubah sendiri ya dia. Untuk Ether 0-nya Aisyah, Ether 2-nya pakai Teguh. Enggak masalah sih. Oke, kita lanjut cek IP address-nya ya. IP ADDRE SO. Wow. Karena saya tadi pakai jaringan internet, otomatis Ether 1 dapat IP address dari ISP. Itu otomatis. Karena kita menggunakan koneksi internet. Jika kita tidak menggunakan koneksi internet, sudah dipastikan kita cek IP address, tidak terdapat IP address sama sekali. Pak, bagaimana jika saya sudah koneksi internet, tapi IP address saya masih kosong semua? Gampang, jangan khawatir. Kalian pancing terlebih dahulu pakai Winbox. Nanti di settingan Winbox tersebut kita klik di HCP kliennya, nanti akan otomatis sendiri muncul IP address Ether 1 atau IP address dari ISP seperti itu. Nah, dari sini kita lanjut
input header 2-nya ya. IP ADDRS. Saya pakai 201.168.23.1/24 interface AIS ya. Nah, ini yang mungkin kalian tidak paham ya. Yang ini kenapa saya pakai /24 ini? Ini menunjukkan kelas IP. /24 menunjukkan kelas IP ini yang saya gunakan kelas IP C. Pak, apakah boleh pakai slash yang lain, Pak? /25, 26 boleh, tidak apa-apa. Asalkan masih di sejajar dengan kelas IP C-nya juga. Dari sini saya enter. Terus saya cek IP address dulu. Print. Enter. Nah, sudah terdapat 2 IP address di sini saya. Nah, setelah ini, kita tambahkan gateway IP route at gateway. Nah, terus gateway-nya ini kita pakai header 1, pakai headernya Teguh. Nah, berapa? 192.168.1.10 header 1 atau headernya Teguh. Dari sini kita lanjut, kita buat DNS-nya atau IP DNS at set servers salah ya, servers sama dengan yang di sini kita pakai header 2. Berapa? 201.168.23.1 allow remote. Aduh, kalau bahasa Inggris saya susah ya ngomongnya. Maklum saya juga orang Jawa ini. Requestnya saya pakai yes ya. Nah, kalau sudah kita enter, nah kita cek hasilnya IP DNS print. Nah, des enter. Nah, keluar. Nah, dari sini kalian bisa ambil screenshot untuk tugasnya. Ini diambil. Nah, oke, kalau sudah ini kita lanjut lagi untuk setting firewall-nya dulu. Kenapa saya firewall? Nah, fungsinya firewall sendiri itu untuk pembagian IP-nya yang lokal menjadi IP publik. Fungsinya seperti itu. Pak, kalau misalkan tidak di firewall? Kalau tidak di firewall, nanti jaringannya tidak bisa terbagi ke yang lain. Egois namanya. Dirasakan sendiri jaringannya. Ini pakai header 1, header 1-nya tadi Teguh ya. Actionnya saya pakai Mas Kue tadi. Lalu saya sudah beres. Kita lanjut sekarang. Ini yang settingan konfigurasi pertama. Konfigurasi keduanya IP port spot set up enter.
hotspot interface. Nah, semacam ini. Jaringan internetnya kan berada di jaringan satu. Untuk jaringan hotspot itu berada di jaringan yang kedua. Nah, IP address-nya yang dimasukkan atau bisa langsung ethernya. Ether 2-nya tadi apa ya? AIS ya. Nah, begitu ya. Nah, muncul sendiri kan? Otomatis. Dari sini kita klik lagi, enter, terus masquerade-nya yes. Jangan pakai yang lain. Lanjut, yes. Nah, di sini menarik. Jika kita membatasi jaringan kita, misalkan yang koneksi dengan hotspot kita hanya 5 orang, berarti 254 ini diganti 5. Artinya yang koneksi dengan hotspot kita IP address mulai dari 2 sampai dengan 5. Selebihnya itu nggak bisa. Kalau pembelajaran seperti ini saya kasih standarnya saja. Lalu di enter. Input order sertifikatnya ini dihapus none ya. Saya ganti none. Habis itu kita enter. Servernya saya ganti 1, 2, 3. 88 ini punyanya Google ya. Nah, DNS name-nya sama, kosongnya aja enggak masalah. Password untuk user loginnya pakai admin, passwordnya saya kasih standar saja sampai 8. Nah, kalau sudah di enter, sudah selesai. Settingan hotspot kita sudah selesai. Tinggal kita setting networknya, habis itu kita cek ke browser. Nah, oke, sekarang kita cek ke browser. Kita ubah dulu IP address-nya pada VirtualBox ya. Kalau tidak gitu tidak bisa koneksi. Iya. Yang ini. Properties. Apa ini? Ini yang 201 ada 2 tadi. 3 poin ini 2. Yang ini baru poin yang satu yang bawahnya. 16823.1. Nah, yang ini tadi kalau nggak salah 168 1.10. Ininya 8888. Nah, habis itu kita oke. Saya close. Mudah-mudahan DNS-nya jadi 192.168.1.10. Mudah-mudahan tidak keliru. Kalau keliru nanti tidak bisa connect. Karena di sini kan sudah tidak muncul IP address satunya ya. Bentar, saya koneksi. Saya buka Google-nya dulu. Di browser kita masukkan alamat IP yang ether 2 8.23 poin yang kedua ya. Bismillah. Jangan. Nah, sudah selesai. Semacam ini tampilan hasil konfigurasinya ya. Nanti kalau misalkan yang masuk ke browser tidak bisa poin 2, kamu ganti poin 1. Pokoknya yang larinya ke ether 2. Jangan pakai yang ether 1. Untuk browsernya ini loh. Pakai yang ether 2. Jangan pakai yang ether 1.
Nah, dari sini nanti kamu screenshot dari snip. Ntar saya coba screenshot biar kalian paham. Nah, hasil screenshotnya nanti semacam ini, dimana nanti tampilan login sama IP-nya terlihat semacam itu. Saya Nah, dan satu lagi yang ini juga di screenshot karena ini settingan yang menurut saya penting. Oke, demikian tutorial dari saya untuk setting hotspot via VirtualBox. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kalian selama pembelajaran daring di rumah.